Di akhir abad ke-19, dunia industri digerakkan oleh dua kekuatan besar. Mesin uap yang lambat dan mesin bensin yang boros. Keduanya punya kelemahan besar dalam mengubah bahan bakar menjadi tenaga. Tapi di tengah keterbatasan ini, muncul seorang insinyur jenius dari Jerman, Rydell. Dia punya mimpi yang terdengar mustahil, menciptakan mesin yang jauh lebih efisien. Inilah kisah penemuan revolusioner pada tahun 1897 yang melahirkan mesin diesel. Rudolf Diesel lahir di Paris pada tahun ke-1858 sejak kecil. Dia dididik dalam dunia teknik yang sangat ketat. Dia tidak terobsesi pada kecepatan, tapi pada efisiensi panas. Dia sadar, mesin uap yang ada saat itu hanya mampu mengubah kurang dari 10% energi panas menjadi tenaga. Sisanya terbuang begitu saja. Terinspirasi oleh teori siklus Carnot yang menggambarkan batas efisiensi termal, Diesel bertekad untuk mendekati batas teoretis itu dalam dunia nyata. Pada tahun 1892, Diesel mengajukan paten untuk sebuah konsep radikal yang dia sebut mesin kalor rasional. Teorinya berbeda. Jika mesin bensin butuh busi untuk memantik api, mesinnya akan bekerja dengan cara lain. Mesinnya akan memanfaatkan udara murni hingga tekanannya sangat tinggi. Proses kompresi ini akan menaikkan suhu udara hingga ratusan derajat Celcius. Ketika bahan bakar, yang awalnya direncanakan pakai bubuk batu bara lalu beralih ke minyak bumi, disemprotkan ke dalam udara super panas ini. Pembakaran akan terjadi secara spontan. Inilah yang kita kenal sebagai penyalaan kompresi atau compression. Tapi, mengubah teori ini menjadi kenyataan adalah perjuangan yang luar biasa berat. Tekanan yang dibutuhkan oleh mesin diesel jauh melampaui kemampuan material teknik pada masa itu. Eksperimen-eksperimen awal yang dilakukannya di Augsburg, Jerman, seringkali gagal total. Bahkan, prototipe pertamanya meledak dengan dahsyat dan hampir merenggut nyawanya sendiri. Tahun-tahun berikutnya ia habiskan untuk melakukan penyempurnaan yang sangat teliti. Dia harus mengatasi masalah kebocoran, mencari material yang tahan terhadap tekanan ekstrem, dan menyempurnakan sistem injeksi bahan bakar yang presisi. Titik balik sejarah akhirnya datang pada tahun 1900, setelah 5 tahun kerja keras dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Diesel akhirnya berhasil mendemonstrasikan sebuah prototipe mesin yang berfungsi penuh. Mesin silinder tunggal ini bukan hanya berhasil menyala, tapi juga menetapkan standar baru untuk efisiensi. Mesin diesel generasi pertama ini mencapai efisiensi termal sebesar 26%. Sebuah angka yang belum pernah terdengar sebelumnya, jauh melampaui mesin uap maupun mesin bensin pada zamannya. Kabar tentang penemuan luar biasa ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Mesin diesel langsung menunjukkan keunggulannya karena beberapa alasan. Pertama, efisiensinya yang tinggi berarti penggunaan bahan bakar yang jauh lebih hemat. Ini adalah keuntungan ekonomi yang sangat besar. Kedua, mesin ini bisa beroperasi dengan berbagai jenis bahan bakar yang lebih murah dan kualitasnya lebih rendah, seperti minyak berat. Ketiga, dan ini yang sangat penting, mesin diesel dikenal karena torsinya yang sangat tinggi pada putaran rendah dan daya tahannya yang luar biasa. Karakteristik ini membuatnya ideal untuk aplikasi industri berat yang membutuhkan tenaga besar dan keandalan. Dalam waktu singkat, mesin diesel mulai diadopsi secara global. Mesin ini menjadi jantung bagi kapal-kapal laut yang melintasi samudra. Menjadi penggerak lokomotif, kereta api raksasa yang membawa barang melintasi benua. Dan menyediakan listrik di pabrik-pabrik sebagai pembangkit listrik statis. Meskipun mesin bensin tetap mendominasi pasar mobil penumpang yang ringan, mesin diesel dengan cepat menjadi tulang punggung transportasi komersial dan industri berat di seluruh dunia. Bisa dibilang, Penwiota 1897 ini tidak hanya menciptakan sebuah mesin baru, tetapi juga memungkinkan era globalisasi modern melalui transportasi laut dan darat yang jauh lebih efisien dan ekonomis. Meskipun Rudolf Diesel berhasil melihat mesin ciptaannya diadopsi secara luas di seluruh dunia, nasibnya sendiri diselimuti oleh misteri yang tragis. Pada tahun 1913, ia hilang secara misterius saat sedang menyeberangi Selat Inggris dalam perjalanan menuju London. Jasadnya ditemukan beberapa hari kemudian. Namun penyebab kematiannya tidak pernah benar-benar terungkap, memunculkan berbagai teori konspirasi. Namun, warisan kejeniusannya tidak pernah hilang.
Hingga hari ini, prinsip yang dipatenkan oleh seorang insinyur yang berani menantang status quo. Pada tahun 1897 itu terus hidup. Setiap truk besar yang kita lihat di jalan raya, setiap kapal kargo raksasa yang berlayar di samudra, dan banyak pembangkit listrik cadangan di dunia, semuanya digerakkan oleh prinsip mesin diesel. Mesin ini adalah monumen abadi yang membuktikan kekuatan inovasi, ketekunan ilmiah, dan keberanian untuk bermimpi besar. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa!